berabad-abad, berpuluh-puluh tahun, akhirnya Mustang dijual resmi di Indonesia. Yes, ini adalah Mustang EcoBoost. Di legendary akhirnya masuk ke Indonesia secara resmi gitu ya, dan yang dijual di Indonesia sementara ini hanya yang EcoBoost. Sebetulnya di luaran sana itu ada versi yang V8-nya gitu ya, ada yang lebih racingnya, cuman Mustang yang ada di Indonesia hanya yang EcoBoost, yang artinya 2300 cc dengan turbo. Suka mobil banget, cuman memang suaranya tidak semerdu yang V8. Itu masalahnya, kenapa yang EcoBoost ini tidak begitu wow banget penjualannya di dunia, karena suaranya aja. Padahal secara performa dia 0 ke 100-nya luar biasa kenceng, 4 detikan aja. Ya memang berbeda dengan yang V8-nya gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini performanya hampir mirip-mirip. 4 silinder segaris twin scroll turbo, dia punya tenaga 315 horsepower dengan torsi 475 Nm. Tenaga segede gitu disalurkan ke roda belakang. Yes, dengan limited slip differential, jadi bisa ngepot-ngepot ngedrift. Dengan transmisi Matic 10 percepatan. Untung bukan DCT sih yang dipilih. Bagus, 10 percepatan yang dipilih. Ciri khas Mustang dari dulu ya, itu punya kap mesin yang panjang gitu, belakangnya cenderung pendek. Terus punya mata-mata yang cenderung kayak melotot gitu. Kalau ini sekarang melototnya udah makin kecil, matanya jadi sipit. Udah pakai LED-LED-an sebelah sini. Udah nggak ada fog lamp lagi. Ada lambang kuda-kudaan di sini. Bukan kuda-kudaan sih, ini bener-bener kuda nih lagi lari gitu ya. Namanya juga Mustang. Terus dia punya siluet-siluet kayak gini. Wih, muscle gitu. Yang ini tuh lebih muncul ke atas dibandingkan pinggir-pinggirannya. Lihat pinggirnya, dia pakai velg yang cukup besar, cukup ya mau bilang. Dengan rem Brembo dengan kaliper yang besar sekali di bagian depan, 390 mm yang depan, yang belakang agak sedikit lebih kecil untuk piringan cakramnya. Terus antara depan sama belakang bannya itu nggak belang, sama lebarnya kalau nggak salah 255 juga nih yang belakang, 255 40 ring 19. Pinggir-pinggirnya seperti ini, punya kaca-kaca yang sporty abis. Tangki bensinnya sebelah sini, ngisinya sebelah kiri berarti ya. Ada side markernya, yang belakang warna merah, depan warna nggak ada, kuning. Harusnya ini warna kuning. Tuh, terus spion-spionnya seperti ini. Udah deh, memang susah ngejelasinnya karena mobil ini tuh legend. Jadi ngelihat Mustang di jalanan itu, atau kalau pakai pasti bangga banget, walaupun harganya memang tidak semahal yang mobil sport yang resmi dijual di Indonesia. Yes, ini mungkin bahkan lebih murah daripada itu. Ada pinggangnya nih, kesukaan Mamang, ada pinggangnya untuk sebuah mobil. Ada antena hiu, rear defogger, back lamp di atas, lampu-lampunya seperti ini, udah LED semua. Bawahnya knalpot ada 4, lampu mundur, dan lampu sennya itu menyatu di sini semua. Ada lambang kuda lagi berlari lagi, gede lagi. Nggak usah dijelasin lagi, orang udah tahu ini lambang apaan, Mustang. Padahal ini adalah, kasih kan kalau mobil lain ya itu Ford, tapi kalau ini lambang kuda udah selesai. Itu udah jadi trademark dari zaman dulu. Terus bagasinya segede apa, Mang? Nggak pakai metik-metikan gitu ya, udah cuma dikasih teleskopik selesai. Kita lihat leganya segimana. Itu harusnya kursinya bisa dilipat tuh, cuma memang nggak tahu caranya, nggak ada product knowledge-nya di sini. Harusnya bisa, karena terbagi dua, ada 50-50, cuman di sini nggak ada pelipatannya, jadi memang harus dari dalam. Cuman udah begini aja, ini tas golf juga muat. Ada subwoofer di bagian kanan, ya tuh, woofer. Kasih peredam sebelah sini supaya nggak berisik. Mustang. Sini. Ini ya, ini sebetulnya 2+2. Jadi di belakang ini harusnya bisa. Cuman Mamang pengen nyobain dulu. Masukin.
cukup menyiksa sih kalau ini. Untuk aku lebih fleksibel, lebih fleksibel daripada Om Mobi. Enggak, ini bukan untuk orang dewasa. Yang di belakang ini hanya untuk children yang umurnya mungkin sampai 8 tahun aja, itu baru nyaman. Di atas 8 tahun mungkin ini udah gak nyaman sama sekali. Udah gitu, di atas kita palanya pas-pasan headroomnya dan langsung bersentuhan dengan atap kaca. Kalau di Jakarta kepala kita menjadi popcorn. Iya, meledak. Matang nih mata kita, kepala kita. Terus di belakang sini, itu di belakang ini, paling belakang ini ada speakeran. Jadi speakernya di sini sebetulnya ada 12 speaker Bang & Olufsen yang dipakai. Suaranya menurut Mamang cukup oke di kelasnya. Ya, kasih kaca yang kecil gini, dan di belakang bener-bener nggak dikasih akomodasi apa-apa. Bener-bener bonus untuk orang yang ada di belakang sini. Ini Mamang bingung nih ngelipet kursinya gimana sih. Nah, ada nih. Ada. Nyumput dong. Nah, tuh. Tapi kalau nggak dipakai, tuh, ini bagasinya menjadi semakin besar. Kata Mamang juga bisa dilipat. Iya. Siapa tadi bilang nggak bisa? Iya, siapa? Nggak ada yang ngasih tahu sih. Udah sekarang. Wah, keluarnya sih menderita sih. Kita keluar dari sini aja dah. Curang. Nah, ini sayangnya ya, kalau misalnya ini udah dilipat, itu otomatis kursinya maju sendiri, bakal lebih enak. Ini sayangnya enggak kalau di Mustang. Nah, untung badan Mamang tuh ya slim. Tuh, lihat. Tada. Sekarang Mamang coba di bagian kokpitnya seperti apa. Ya Allah, mobil sport tuh kayak gini. Nah, ini baru desainnya tuh bener-bener laki banget, kotak-kotak semua. Emang Ford emang jagonya bikin beginian ya. Ini atas-atasnya empuk-empuk seperti ini, ada logo Mustang-nya, terus juga ada kisi-kisi AC, ada 4 gitu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Terus ini masih ada tombol-tombol fisik seperti ini. Mamang tunjukin dulu yang namanya kuncinya. Kuncinya juga laki banget. Terus ini bisa di-starter dari jarak jauh. Cuma Mamang pengen nunjukin aja fitur-fiturnya ya, karena fiturnya lumayan banyak. Ini dia, dimuliakan tuh. Ada animasi kuda-kudaan gitu di situ ya. Alarm system turn off, motion sensor, yes. Terus, nah kan kuda-kudaan lagi tuh. Kita lihat ada apa aja di sini. Ada 2 monitor yang ada di sini, itu ya. Yang sebelah sini adalah untuk entertainment seperti biasa, yang sini adalah untuk instrumen cluster speedometer. Nah, di sebelah sini itu ada layar yang cukup besar, ini sekitar 12 inch gitu ya. Cuman kita lihat dulu isi-isinya, apakah lengkap dan segala macam? Udah pasti lengkap, karena ada Apple CarPlay, Android Auto, udah wireless. Terus di dalam sini juga ada pengaturan AC-nya yang dipisah langsung, jadi nggak dibeda-bedain, udah ditunjukin di sini. Ini Mamang seneng, gitu ya. Terus yang nggak nyumput gitu, nggak tersembunyi si AC-nya, jadi nggak harus digeser-geser lagi kalau Ford. Terus di home butternya ada apa aja, Mang? Cukup lama loadingnya, lumayan, nggak lama-lama amat sih. Terus ada setting, kita lihat ya. Ada radio, headphone, ini untuk wirelessnya kayak segala macam, Apple CarPlay dan segala macam. Ada navigationnya juga udah inbuilt gitu ya. Soundnya, the vehicle. Kita lihat vehicle. Sini aja, biar enak kelihatan. Nah, udah gitu ya. Ada alarm, pengaturan vehicle-nya. Ya. Tuh ada tire mobility kit, mirrornya pengen gimana, lightingnya pengen seperti apa. Itu ada di bagian vehicle. Terus ada clock, ada general. Ini kayak pengaturan pengen language-nya bahasa apa nih? Ya cuma 2. Kira ada bahasa Sunda. Terus juga ada pengaturan temperatur, bukan temperatur unitnya, measurement. Terus ada software license dan segala macam. Terus instrumen clusternya pengen dirubah-rubah mungkin screen-nya. Terus komputer pengen dimunculkan atau enggaknya ada di sini. Itu ya.
Terus ada apa lagi nih? Ada center display, photo assistant, connectivity. Udah, ini udah termasuk lengkap. Oke, di instrumen clusternya sendiri, sini lagi, nih. Nah. Ada MID di bagian tengah, tachometer, speedometer, terus juga ada posisi transmisi, ada temperatur gauge, terus ada posisi bensin nih, ada di mana gitu ya. Terus juga kita bisa atur-atur trip komputer, fuel economy, tire pressure, gauge-nya, berapa temperaturnya itu lengkap sekali. Terus fuel ratio, battery, volt, ada semua. Driver assistant. Nah, mengenai driver assistant, mobil ini udah lengkap sampai lane centeringnya juga sudah ada, berarti adaptive cruise-nya juga sudah ada. Terus di bagian setir enak digenggam sekali, tuh kulit-kulitan, ada pedal shift-nya, terus juga ada lambang kuda lagi nih yang lagi lari ya. Ada tilt and teleskopiknya juga nih tuh. Oke, terus gimana mang kepraktisannya untuk sebuah mobil sport ini? Lumayan banyak. Di bagian pintu ada tempat simpan kecil-kecil, ada cup holder, sini tempat simpan terbuka juga, ada USB-C, USB-A, tapi wirelessnya di mana ya? Sepertinya tidak ada. Ada power socket juga nih 12 volt. Terus juga ada box sebelah sini, lumayan besar gitu ya. Terus di sini juga ada ini, memang suka banget bentuknya tuh laki banget, tongkat persneling. Alah, persneling. Nyot. Oke ya, tongkat persnelingnya memang suka sekali. Ini rem ini ya, sebetulnya ini adalah rem elektronik, cuman dia hampir seperti otot. Tuh, ini ada nolaknya berat sekali gitu. Kita nyalain mesinnya. Ya walaupun 4 silinder turbo gitu ya, suaranya tuh berat, agak ngebas gitu. Nah di sini ada tombol-tombol lagi, ada auto start stopnya bisa dimatiin, ada tombol kuda jingkrak nih. Ini adalah mungkin race mode-nya nih, track apps, auxiliary gauge, custom mode, my color, cluster theme, ini bisa dirubah-rubah semua. Dan ini suara knalpotnya bisa silent ya, nih silent, atau agak berisik, atau lebih berisik lagi, atau lebih berisik lagi. Nggak, tapi yang pasti ini cuma ada dua karena ada valve terakhirnya buat ngebasnya. Kita yang silent aja, silent. Kalau mama sih senang silent ya, senang silent, tapi mobilnya kencang itu memang suka sekali. Dah, sini juga ada tombol-tombol kayak mematikan stabilitasnya, ada hazard, ada shortcut, ada max untuk si rear defogger. Terus juga ada puter-puteran volume. Dah, di atas ini ada yang namanya spion untuk ngaca, gitu ya. Ada lampu-lampu belakang, lampu kabin sebelah sini. Ada yang namanya auto day night. Dah, sini tempat penyimpanan kacamata. Di kursinya juga ada ventilasi AC. Wow, nggak sabar pengen nyobain mobil ini. Wah, mengenai harganya di video ini memang belum dimunculin karena memang video ini itu sebelum Gias. Kalau pengen tahu harganya, kunjungi saja Gias dan lihat betapa seksinya Ford Mustang EcoBoost. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.